Bayangkan hidup yang diuji dari awal hingga akhir, di tengah badai, pengkhianatan, dan godaan yang tak terhitung. Dari Abraham yang meninggalkan segalanya karena janji Tuhan, Musa yang memimpin bangsa menyeberangi laut yang terbelah, Yosua yang menaklukkan tanah yang dijanjikan, hingga Daud, Daniel, Yohanes, dan Paulus yang tetap setia meski menghadapi dosa, gua singa, pengasingan, dan ancaman maut. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah. Mereka adalah contoh hidup bahwa kesetiaan sejati tidak tergantung kenyamanan, kekuasaan, atau waktu, tetapi tentang hati yang menempel pada Tuhan. Inilah kisah kesetiaan yang menaklukkan ketakutan, mengubah sejarah, dan meninggalkan warisan abadi bagi setiap generasi. Di tengah gelombang sejarah yang dipenuhi intrik, pengkhianatan, dan godaan duniawi, hanya sedikit nama yang tercatat dengan tinta emas sebagai sosok yang setia sampai akhir hidup mereka. Mereka bukan sekadar figur biasa. Mereka adalah mercusuar iman, menyalakan cahaya bagi generasi yang datang setelah mereka. Kesetiaan mereka tidak tercatat karena kemewahan atau kemenangan semata, melainkan karena mereka tetap teguh pada panggilan Tuhan di saat badai hidup menerpa. Kesetiaan ini bukan lahir dari kemudahan atau keberuntungan. Mereka menghadapi pilihan yang sulit, tunduk pada tekanan dunia atau setia kepada janji Tuhan. Dalam perjalanan hidup mereka, ada rintangan besar, pengkhianatan dari orang terdekat, dan godaan yang bisa menggoyahkan iman siapapun. Namun justru di tengah badai itulah kesetiaan mereka bersinar paling terang, meninggalkan teladan yang tak lekang oleh waktu. Tokoh-tokoh yang akan kita kenal dalam bab-bab berikutnya bukan sekadar pemimpin biasa. Mereka adalah raja yang memimpin bangsa, nabi yang bersuara di tengah ketidakadilan, imam yang menuntun umat dalam doa, dan rasul yang menulis kitab yang membentuk iman jutaan orang. Setiap langkah mereka dicatat hingga akhir hayatnya, memberikan bukti bahwa kesetiaan sejati tidak berhenti pada keberhasilan sementara, tapi hingga akhir perjalanan hidup. Dalam sejarah Alkitab, hanya sebagian kecil yang meninggalkan catatan hidup sampai akhir. Mereka yang tercatat ini menunjukkan bahwa kesetiaan tidak selalu mudah, namun selalu berarti. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, dari gembala kecil hingga rasul besar, cerita mereka menyuarakan satu pesan kuat, iman yang teguh menghasilkan warisan yang abadi. Di bab-bab berikutnya, kita akan menyelami kehidupan Abraham, Musa, Yosua, Daud, Daniel, Yohanes, dan Paulus. Kita akan melihat bagaimana mereka tetap teguh meski menghadapi ujian yang bisa menghancurkan iman siapapun. Kita akan merasakan ketegangan, kehilangan, kemenangan, dan mujizat yang membuktikan bahwa kesetiaan itu tidak sia-sia. Bersiaplah memasuki perjalanan yang penuh dramatis dan menggetarkan hati. Kita akan menyingkap rahasia kesetiaan yang membawa tokoh-tokoh besar ini sampai akhir hidup mereka, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi setiap kita yang ingin hidup setia di dunia yang penuh godaan dan badai. Inilah kisah tentang kesetiaan yang mengubah sejarah dan meninggalkan jejak abadi. Ketika dunia masih gelap oleh kebingungan dan manusia tenggelam dalam kesombongan hati, muncul seorang pria yang dipanggil untuk menjadi pelita iman. Abraham, yang awalnya bernama Abram, bukanlah raja, bukan nabi besar yang langsung dikenal banyak orang. Namun Tuhan melihat sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Kesetiaan yang teguh meski dunia sekitarnya dipenuhi ketidakpastian dan ketidakadilan. Panggilan Tuhan kepadanya bukan sekadar sebuah perjalanan fisik, tapi perjalanan iman yang akan menggetarkan sejarah umat manusia. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga dan kenyamanan yang dikenal, menuju tanah yang belum pernah ia lihat. Bayangkan, seorang pria yang sudah dewasa diminta untuk melangkah ke wilayah asing hanya dengan janji Tuhan sebagai petunjuknya. Tanpa peta, tanpa kepastian, hanya iman yang menuntunnya. Disinilah kesetiaan Abraham diuji pertama kali. Apakah ia akan mengikuti panggilan Tuhan atau menolak karena takut menghadapi ketidakpastian? Kesetiaan Abraham tidak berhenti pada keberanian meninggalkan tanah kelahiran. Ia percaya pada janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa bagi bangsa yang besar. Meski istrinya, Sarah, sudah lanjut usia dan belum pernah memiliki anak. Dunia mungkin menertawakan janji itu sebagai hal mustahil, tapi Abraham tetap percaya. Setiap langkahnya adalah bukti bahwa iman yang teguh tidak tergantung pada logika manusia, melainkan pada janji Sang Pencipta. Namun ujian terbesar datang ketika Tuhan menguji Abraham dengan meminta pengorbanan yang tak terbayangkan. Putranya sendiri, Ishak. Di saat yang sama, Abraham menghadapi dilema terberat dalam hidupnya. Ia mencintai Ishak, ia juga mencintai Tuhan,
Dan ia tahu perintah ini akan menembus hati terdalamnya. Setiap langkah menuju Gunung Moriah adalah perjalanan antara kesetiaan dan ketakutan, antara kepatuhan dan rasa sakit yang luar biasa. Abraham menunjukkan kepada dunia apa arti kesetiaan sejati. Ia melangkah ke tempat pengorbanan dengan tangan gemetar, hati berat, namun iman tak tergoyahkan. Pada saat terakhir, ketika pisau siap menebas, Tuhan menghentikannya dan menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Momen ini tidak hanya menyelamatkan Ishak, tetapi juga menjadi simbol bahwa kesetiaan yang tulus selalu menemukan jalan dan berbuah mujizat. Kesetiaan Abraham tidak berhenti pada ujian itu. Ia terus berperan sebagai pemimpin keluarga, menuntun mereka untuk tetap hidup dalam janji Tuhan. Abraham menghadapi konflik dengan suku lain, perselisihan dalam keluarga, dan tantangan membesarkan keturunan yang akan menjadi bangsa besar. Di semua itu, ia tetap teguh, tidak tergoyahkan, menunjukkan bahwa kesetiaan bukan sekadar dalam momen dramatis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tanggung jawab. Seiring waktu, Abraham menjadi contoh nyata bahwa iman yang teguh membuahkan berkat yang luar biasa. Ia menyaksikan kelahiran Ishak, membimbingnya, dan menanamkan nilai-nilai yang akan membentuk sejarah bangsa Israel. Setiap peristiwa dalam hidupnya adalah bukti bahwa mengikuti panggilan Tuhan tidak mudah, tapi selalu benar. Dunia mungkin menguji, orang lain mungkin meragukan, namun iman yang setia akan selalu menemukan jalannya. Menjelang akhir hidupnya, Abraham tetap dikenal sebagai pria yang setia kepada Tuhan. Ia meninggal dengan damai, dikelilingi oleh keluarga dan janji Tuhan yang telah mulai digenapi. Catatan Alkitab tentang kematiannya bukan sekadar kronik sejarah, tapi sebuah pengingat bahwa kesetiaan yang dijaga hingga akhir hidup menghasilkan warisan rohani yang abadi, diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Abraham adalah cermin bagi setiap manusia yang ingin hidup setia. Ia menunjukkan bahwa kesetiaan bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan yang diuji oleh waktu, oleh kesulitan, dan oleh panggilan yang tampaknya mustahil. Ia mengajarkan bahwa Tuhan menghargai hati yang setia lebih dari hasil atau kemudahan hidup. Dari Abraham, kita belajar bahwa iman yang teguh sampai akhir adalah kekuatan yang mengubah dunia. Bersiaplah, karena di bab berikutnya kita akan menyelami kehidupan Musa, pria yang memimpin bangsa keluar dari perbudakan, menghadapi laut yang membelah, dan menerima hukum Tuhan di gunung yang membakar jiwa. Seperti Abraham, kesetiaan Musa akan mengajarkan bahwa panggilan Tuhan sering menuntut keberanian yang luar biasa, namun hasilnya selalu menggetarkan hati dan membentuk sejarah umat manusia. Setelah meninggalkan jejak iman yang luar biasa melalui Abraham, cerita tentang kesetiaan berlanjut pada Musa, seorang pria yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa yang tertindas keluar dari perbudakan Mesir. Dari seorang bayi yang hampir dibunuh, Musa tumbuh menjadi pemimpin yang akan menghadapi tantangan terbesar sepanjang sejarah umat Israel. Kisah hidupnya adalah bukti bahwa kesetiaan bukan hanya tentang kepatuhan pribadi, tetapi tentang tanggung jawab yang mengubah nasib seluruh bangsa. Musa dibesarkan di istana Fir'aun, diberi pendidikan dan hak istimewa yang tak dimiliki rakyat jelata. Namun hatinya tetap tergerak oleh penderitaan bangsanya sendiri. Kesetiaan Musa tidak lahir dari posisi atau kenyamanan, melainkan dari rasa keadilan yang mendalam dan panggilan Tuhan yang tidak bisa diabaikan. Ketika ia menolong seorang Israel yang disiksa, dan kemudian membunuh seorang Mesir, itu adalah awal dari perjalanan hidup yang penuh ujian, di mana setiap keputusan menuntut iman dan keberanian. Tuhan memanggil Musa di tengah kesendirian padang belantara Sinai. Dalam kobaran api yang membara di semak yang tidak hangus, Musa menerima perintah ilahi untuk membebaskan bangsanya. Panggilan itu bukanlah hal sederhana. Musa merasa tidak layak, ragu, dan takut gagal. Namun, disinilah kesetiaan sejati diuji. Ia memilih untuk mempercayai janji Tuhan, menolak alasan dan ketakutan pribadinya demi tujuan yang lebih besar. Musa menghadapi Fir'aun, raja yang kejam dan keras hati, dalam serangkaian konfrontasi dramatis. Setiap permintaan untuk membebaskan bangsa Israel direspons dengan keras, memicu tulah-tulah yang mengguncang Mesir. Dari air menjadi darah, dari katak hingga kegelapan yang pekat, setiap peristiwa adalah ujian iman dan kesabaran Musa. Namun ia tidak mundur, tetap setia menjalankan perintah Tuhan meski risiko nyawanya selalu mengintai. Momen dramatis mencapai puncaknya ketika Musa memimpin bangsa Israel melewati Laut Merah. Dengan laut yang membentang di depan dan tentara Fir'aun mengejar di belakang, Musa mengangkat tongkatnya atas perintah Tuhan. Air terbelah, dan bangsa Israel berjalan di tengah jalan kering yang membelah lautan.
Kesetiaan Musa kepada panggilan Tuhan menyelamatkan umatnya, membuktikan bahwa iman yang teguh bisa menghadapi situasi yang tampaknya mustahil. Di padang gurun, Musa terus mengajarkan umat Israel tentang Tuhan dan hukum-hukum yang harus mereka ikuti. Kesetiaannya diuji bukan hanya melalui peperangan atau bahaya fisik, tetapi juga melalui keluhan, ketidakpercayaan, dan pemberontakan umatnya sendiri. Musa tetap sabar, tetap setia, dan terus memimpin dengan hati yang teguh, menegaskan bahwa kesetiaan bukan hanya keberanian di medan perang, tetapi juga keteguhan dalam membimbing orang lain menuju kebenaran. Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, pengalaman yang meneguhkan kesetiaannya sekaligus membentuk fondasi spiritual bangsa Israel. Di tengah petir, kilat, dan kabut tebal, Musa berdiri teguh sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya. Kesetiaan Musa di sini bukan hanya kepatuhan pribadi, tetapi menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemimpin harus menanggung tanggung jawab spiritual yang berat tanpa menyerah. Namun kesetiaan Musa juga memiliki batas yang tragis. Meski ia setia memimpin umat Israel, Tuhan tidak mengizinkannya masuk ke tanah perjanjian karena satu peristiwa ketidaktaatan di padang gurun. Musa meninggal di puncak Gunung Nebo, melihat tanah yang dijanjikan dari kejauhan. Kesetiaannya tetap utuh hingga akhir, meski ia tidak menikmati hasil dari perjuangan panjangnya secara langsung. Kisah Musa mengajarkan bahwa kesetiaan sejati seringkali dibayar dengan pengorbanan yang besar. Ia menanggung beban umat, menghadapi pengkhianatan, rintangan, dan kekecewaan. Namun keberanian, iman, dan keteguhan hatinya menginspirasi generasi demi generasi. Kesetiaan tidak selalu tentang mendapatkan penghargaan di dunia ini, tapi tentang tetap setia pada panggilan Tuhan, apapun risiko yang dihadapi. Kini, setelah menyaksikan kesetiaan Abraham dan Musa, pembaca siap menyelami kisah Yosua, penerus Musa, yang akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Kesetiaan Yosua akan membuktikan bahwa iman yang diwariskan dari generasi sebelumnya bisa menjadi kekuatan luar biasa yang menaklukkan ketakutan, menentang musuh, dan meneguhkan janji Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan. Setelah Musa menutup matanya di puncak Gunung Nebo, tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan seorang pria yang dipanggil untuk melanjutkan misi Tuhan, Yosua. Dari awal, tugasnya tidak mudah. Ia harus memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sebuah wilayah yang dijaga oleh raja-raja kuat dan benteng-benteng yang tampak tak terkalahkan. Namun di balik tantangan itu, Tuhan meneguhkan Yosua dengan satu janji sederhana tapi menggetarkan, "Aku menyertai engkau, janganlah takut dan jangan tawar hati." Kesetiaan Yosua diuji sejak hari pertama kepemimpinannya. Ia harus menenangkan hati bangsa yang cemas dan ketakutan setelah kematian Musa. Mereka kehilangan pemimpin besar, dan rasa takut bisa melemahkan iman. Namun Yosua menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Ia berbicara dengan keberanian, mengingatkan mereka akan janji Tuhan, dan membangkitkan semangat yang hampir padam. Kesetiaannya kepada Tuhan menjadi jangkar yang menahan ketakutan umat Israel, agar tidak tercerai-berai. Perjalanan memasuki tanah Kanaan dipenuhi dengan tantangan luar biasa. Kota-kota bertembok tinggi, tentara kuat, dan ketakutan yang menempel di hati umat Israel tampak seperti penghalang yang mustahil. Namun Yosua tidak bergantung pada kekuatan manusia. Ia memimpin umat dengan strategi yang diberikan Tuhan, membuktikan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang keberanian fisik, tetapi juga tentang taat pada rencana ilahi, bahkan ketika hasilnya tampak tidak logis bagi manusia. Momen dramatis pertama terjadi di Yeriho, kota yang bentengnya tampak tak tertembus. Tuhan memberi instruksi yang tampak aneh. Berjalan mengelilingi kota selama 7 hari, meniup sangkakala, dan menunggu mujizat. Umat Israel mungkin meragukan. Namun Yosua tetap setia pada perintah Tuhan. Ketika tembok kota runtuh dengan gemuruh yang mengguncang tanah, kesetiaan Yosua terbukti membawa kemenangan yang luar biasa. Ini menjadi simbol bahwa iman dan keteguhan dalam mengikuti Tuhan mampu menembus setiap penghalang. Kesetiaan Yosua juga diuji dalam menghadapi konflik internal. Tidak semua suku Israel percaya pada kepemimpinannya, dan ada ketegangan antar suku yang bisa memecah persatuan. Yosua tetap tegas, menegakkan hukum Tuhan, dan memastikan setiap suku memahami tanggung jawabnya. Kepemimpinannya menekankan bahwa kesetiaan sejati tidak hanya tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi juga tentang menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah komunitas manusia. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dari Ai hingga Gibeon, dan setiap kemenangan menegaskan bahwa kesetiaan yang teguh membawa keberhasilan yang menggetarkan.
Yosua selalu mengutamakan kehendak Tuhan di atas strategi manusia. Ia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, melainkan memimpin umat Israel untuk mengalami janji Tuhan secara nyata. Setiap langkahnya di Tanah Kanaan menjadi contoh bagi generasi masa depan tentang kepemimpinan yang setia dan penuh iman. Namun kesetiaan Yosua bukan hanya terlihat dalam peperangan dan kemenangan. Ia juga memimpin umat untuk membagi tanah kepada setiap suku, mengatur kehidupan rakyat, dan menanamkan hukum Tuhan sebagai fondasi masyarakat. Yosua menunjukkan bahwa kesetiaan sejati tetap hadir dalam hal-hal kecil, dalam memelihara kesejahteraan umat, dan menegakkan prinsip kebenaran, bahkan ketika tidak ada sorotan atau pujian manusia. Menjelang akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk satu pidato dramatis yang akan tercatat dalam sejarah. Ia mengingatkan mereka tentang janji Tuhan, tentang kesetiaan para leluhur seperti Abraham dan Musa, dan menegaskan satu pilihan yang harus diambil setiap generasi. Pilihlah pada siapa kamu akan berbakti. Apakah kepada Tuhan atau kepada dewa-dewa asing? Pidato ini menjadi penegasan terakhir dari kesetiaan Yosua yang membara hingga akhir hayatnya. Yosua meninggal dengan damai setelah melihat bangsa yang ia pimpin menempati tanah yang dijanjikan Tuhan. Kesetiaannya selama puluhan tahun membuahkan hasil yang nyata. Tanah yang aman, umat yang sadar akan Tuhan, dan janji yang mulai digenapi secara penuh. Catatan tentang kematiannya bukan hanya sejarah, tetapi pengingat bahwa kesetiaan yang dijaga sampai akhir selalu membawa buah yang abadi. Kisah Yosua mengajarkan bahwa pewarisan iman dan kepemimpinan membutuhkan keberanian, keteguhan, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dari Abraham hingga Musa, kini Yosua menjadi bukti hidup bahwa iman yang setia membentuk sejarah dan menginspirasi generasi yang akan datang. Di bab berikutnya, pembaca akan disambut oleh kisah Raja Daud, seorang raja dengan hati yang setia, yang menghadapi intrik, pengkhianatan, dan dosa, namun tetap teguh sampai akhir hidupnya. Setelah kepemimpinan Yosua menata bangsa Israel di Tanah Perjanjian, muncul seorang tokoh lain yang namanya akan abadi sepanjang sejarah. Daud, raja yang dipilih oleh Tuhan, dari gembala kecil menjadi pemimpin besar. Kisah hidupnya adalah perjalanan penuh drama, intrik, dan pengorbanan. Namun di balik semua itu, hati Daud tetap teguh kepada Tuhan. Ia menjadi contoh bagaimana kesetiaan dalam menghadapi godaan dan dosa tetap mungkin, bahkan bagi manusia biasa yang memiliki kelemahan. Awal hidup Daud tidak menjanjikan kejayaan. Sebagai anak bungsu dari keluarga Isai, ia hanyalah gembala yang menjaga ternak di padang. Namun Tuhan melihat hatinya, dan Samuel, Nabi Allah, mengurapi Daud menjadi raja. Meski belum duduk di tahta, kesetiaan Daud sudah tampak. Ia melindungi domba-dombanya dengan keberanian, menghadapi singa dan beruang tanpa gentar, menunjukkan bahwa kesetiaan pada Tuhan dimulai dari hal-hal sederhana sebelum diuji dalam panggung besar kehidupan. Ketika Fir'aun Israel, Saul, melihat kepopuleran Daud, iri mulai merayap. Kesetiaan Daud diuji bukan hanya oleh musuh luar, tetapi oleh pengkhianatan dari pemimpin yang seharusnya membimbingnya. Meski berhak membalas, Daud menahan diri, menunjukkan kesetiaan dan penghormatan kepada Tuhan di atas dendam pribadi. Keputusan ini membentuk karakter Daud, raja yang setia, yang menempatkan kehendak Tuhan di atas ambisi pribadi. Kesetiaan Daud diuji lagi ketika menghadapi Goliat, raksasa Filistin yang menakutkan. Dengan hanya tongkat dan ketapel, ia maju melawan raksasa itu bukan atas kekuatan manusia, tetapi atas keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Kemenangan Daud menjadi simbol bahwa kesetiaan yang teguh memberi keberanian untuk menghadapi musuh yang tampak mustahil, dan iman yang setia akan menghasilkan mujizat yang mengguncang dunia. Di atas tahta, Daud menghadapi intrik politik, pengkhianatan, dan konflik keluarga. Anak-anaknya saling bertikai, musuh terus mengintai, dan beberapa rencana licik siap menjatuhkannya. Namun di tengah semua itu, hati Daud tetap mencari Tuhan. Ia menulis mazmur yang menyatakan pergumulannya, rasa takutnya, dan pengharapannya, menunjukkan bahwa kesetiaan tidak hanya terlihat dalam tindakan, tetapi juga dalam doa dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Kesetiaan Daud bukan berarti ia tanpa dosa. Ia pernah tergoda, pernah jatuh, seperti ketika berhadapan dengan Batsheba dan Uria. Namun yang membedakan Daud adalah penyesalan yang tulus dan kembalinya hatinya kepada Tuhan. Inilah pelajaran dramatis tentang kesetiaan. Kesetiaan sejati bukanlah kesempurnaan, tetapi kemampuan untuk kembali pada Tuhan setelah jatuh, mempertahankan hati yang tetap terhubung dengannya hingga akhir hidup. Dalam menghadapi peperangan,
Daud juga menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Ia memimpin pasukan dengan strategi, keberanian, dan iman, memastikan bangsa Israel aman dan tanahnya terlindungi. Setiap kemenangan adalah bukti bahwa kesetiaan kepada Tuhan menghasilkan hasil yang nyata dan menggetarkan, sekaligus memperkuat posisi Daud sebagai raja yang dihormati, dicintai rakyatnya, dan ditakuti musuh-musuhnya. Menjelang akhir hidupnya, Daud menegaskan kesetiaannya dengan mempersiapkan penerusnya, Salomo, dan memastikan bahwa janji Tuhan tetap terjaga dalam garis keturunan. Ia menata kerajaan, membimbing bangsa, dan meninggalkan warisan rohani yang menginspirasi generasi berikutnya. Kematian Daud bukan penutupan tragis, tetapi penegasan bahwa kesetiaan yang dijaga sepanjang hidup membawa buah yang abadi. Kisah Daud mengajarkan bahwa kesetiaan bukan hanya dalam menghadapi musuh atau peperangan, tetapi juga dalam menghadapi godaan pribadi, intrik politik, dan kelemahan manusiawi. Dari gembala kecil hingga raja besar, perjalanan hidup Daud menunjukkan bahwa hati yang setia kepada Tuhan mampu mengubah dunia dan meninggalkan warisan yang tak tergoyahkan. Setelah Daud, kisah kesetiaan berlanjut pada Daniel, seorang pria yang setia di tanah asing, menghadapi gua singa dan istana kerajaan Babilonia. Kesetiaan Daniel akan memperlihatkan dimensi lain dari iman yang teguh, tetap setia di tengah tekanan budaya, politik, dan ancaman nyawa, membuktikan bahwa kesetiaan sejati tidak mengenal batasan ruang maupun waktu. Setelah kesetiaan Raja Daud mengukir sejarah di tanah Israel, muncul seorang tokoh lain yang menunjukkan bahwa kesetiaan bisa bertahan bahkan di tanah asing, Daniel. Dibesarkan sebagai tawanan di Babilonia, Daniel menghadapi tantangan yang jauh berbeda dari raja atau pemimpin militer. Di istana musuh, di tengah budaya yang penuh penyembahan berhala dan intrik politik, Daniel tetap teguh kepada Tuhan, menegaskan bahwa kesetiaan sejati tidak mengenal batas geografis maupun kemudahan hidup. Daniel menunjukkan bahwa iman yang teguh selalu bersatu dengan keberanian. Ia menolak makanan dan minuman istana yang bertentangan dengan hukum Tuhan, meski menghadapi tekanan dari pejabat tinggi. Keputusannya untuk tetap setia, bahkan dalam hal-hal kecil, membuktikan bahwa kesetiaan tidak hanya diuji dalam peperangan atau ujian besar, tetapi juga dalam keteguhan sehari-hari yang tampak sepele, namun menentukan arah hidup dan integritas seseorang. Kesetiaan Daniel diuji ketika ia diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaan. Para pejabat iri mulai merencanakan kejatuhannya, menunggu kesempatan untuk menjebaknya. Namun Daniel tetap bijaksana, terus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Keteguhan hatinya menjadi bukti dramatis bahwa kesetiaan kepada Tuhan dapat menaklukkan intrik manusia, bahkan ketika setiap orang di sekitarnya tergoda untuk mengkhianati atau menipu. Ujian paling dramatis terjadi ketika Daniel dilempar ke gua singa, karena menolak menghormati Raja Babilonia melebihi Tuhan. Gua itu tampak seperti kematian yang pasti. Singa-singa yang mengaum menjadi simbol ketakutan terbesar manusia. Namun Daniel tetap setia dalam doa, tetap teguh pada iman. Mujizat terjadi. Tuhan menutup mulut singa, dan Daniel keluar tanpa cedera. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kesetiaan yang teguh akan selalu mendapatkan perlindungan ilahi, meski ancamannya tampak mustahil. Selain gua singa, Daniel juga dikenal karena kemampuan menafsirkan mimpi dan penglihatan, yang membuatnya dihormati oleh raja-raja Babilonia. Kesetiaannya kepada Tuhan menjadi terang di tengah kerajaan asing, menunjukkan bahwa iman yang setia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi orang lain. Daniel menjadi contoh bahwa integritas dan kesetiaan adalah kekuatan yang bisa memengaruhi pemerintahan dan sejarah bangsa. Kesetiaan Daniel diuji bukan hanya dalam menghadapi ancaman fisik, tetapi juga dalam menghadapi godaan duniawi, penghargaan, dan kekuasaan yang bisa membuat seseorang lupa diri. Ia menolak semua yang bertentangan dengan prinsip Tuhan, memilih tetap rendah hati dan setia. Inilah pelajaran dramatis tentang kesetiaan. Tetap teguh pada nilai-nilai ilahi meski godaan materi, jabatan, dan kekuasaan menggiurkan. Daniel tetap konsisten dalam kesetiaannya hingga usia tua, membimbing generasi berikutnya dan menjadi panutan bagi orang-orang yang hidup di bawah tekanan budaya dan politik. Kesetiaan Daniel menunjukkan bahwa iman yang teguh bukanlah sesuatu yang hanya dibutuhkan pada masa muda atau dalam situasi darurat, tetapi sepanjang hidup hingga akhir usia. Di akhir hidupnya, Daniel meninggalkan jejak yang luar biasa. Seorang tawanan yang menjadi teladan bagi kerajaan, seorang nabi yang hidup setia meski di tanah asing, dan seorang pria yang membuktikan bahwa kesetiaan pada Tuhan tidak mengenal batas waktu maupun ruang.
Catatan tentang hidup dan kematiannya menjadi inspirasi abadi bagi setiap generasi yang ingin tetap setia di tengah godaan dan tekanan dunia. Kisah Daniel menegaskan bahwa kesetiaan adalah kombinasi antara keberanian, iman, dan integritas. Ia menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap berdiri teguh meski berada di lingkungan yang penuh bahaya, godaan, dan tekanan politik. Kesetiaan sejati adalah keteguhan hati yang tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya, bahkan ketika ancaman kematian mengintai. Setelah Daniel, cerita kesetiaan berlanjut pada Yohanes, rasul yang menulis Injil dan Wahyu. Kesetiaan Yohanes akan memperlihatkan dimensi lain dari iman, tetap setia meski menghadapi pengasingan, ancaman nyawa, dan usia tua, membuktikan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak mengenal batas waktu, usia, maupun kondisi. Setelah kesetiaan Daniel menorehkan sejarah di tanah asing, kisah kesetiaan berlanjut pada Yohanes, rasul yang dikenal sebagai rasul yang dikasihi. Berbeda dengan raja atau nabi yang memimpin bangsa, Yohanes menghadapi tantangan berupa penganiayaan, pengasingan, dan tekanan dari kekuasaan Romawi. Namun kesetiaan Yohanes tetap tak tergoyahkan, membuktikan bahwa iman yang setia tidak diukur dari jabatan atau kekuatan, tetapi dari keteguhan hati meski hidup berada dalam ancaman. Yohanes menunjukkan keberanian luar biasa ketika ia mengikuti Yesus sejak awal pelayanannya. Ia menyaksikan mujizat, penderitaan, dan pengkhianatan. Kesetiaan Yohanes diuji bukan hanya melalui ancaman fisik, tetapi melalui kesedihan batin, kehilangan teman, dan kebingungan di tengah kekacauan. Namun hatinya tetap teguh, meneguhkan bahwa kesetiaan sejati berarti tetap berdiri di sisi Tuhan, bahkan ketika dunia tampak runtuh di sekelilingnya. Kesetiaan Yohanes semakin tampak ketika Yesus disalibkan. Sementara sebagian murid lari ketakutan, Yohanes tetap berada di kaki salib, menyaksikan penderitaan dan kematian sang guru. Ia tidak lari, tidak menghindar, melainkan setia hingga detik terakhir. Disinilah Yohanes membuktikan bahwa kesetiaan sejati tidak hanya dalam kemenangan dan keberhasilan, tetapi juga dalam menghadapi kesedihan, ketakutan, dan tragedi yang paling dalam. Setelah kebangkitan Yesus, Yohanes terus melayani, menguatkan jemaat, dan menyebarkan Injil. Kesetiaannya diuji oleh ancaman dari para penguasa yang menolak pesan Kristus. Ia diusir dari rumah-rumah ibadah, diintimidasi, dan diancam nyawanya. Namun ia tidak pernah goyah. Dengan iman yang teguh, Yohanes menulis surat-surat dan wahyu yang menguatkan jemaat di seluruh Asia Kecil, membuktikan bahwa kesetiaan dapat menginspirasi orang lain meski dalam kondisi paling sulit. Ujian terbesar datang ketika Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, tempat terpencil dan keras, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Di sana, ia mengalami penglihatan yang luar biasa dan menulis kitab Wahyu. Kesetiaan Yohanes diuji dalam kesendirian, pengasingan, dan keterbatasan fisik. Namun ia tetap setia, menyalurkan wahyu Tuhan, dan membuktikan bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak terbatas oleh kondisi, tempat, atau kenyamanan. Kesetiaan Yohanes bukan sekadar bertahan hidup, tetapi aktif menguatkan orang lain. Ia menulis, mengajar, dan menjadi teladan bagi jemaat muda yang sedang menghadapi penganiayaan. Setiap kata yang ditulisnya dipenuhi iman, keberanian, dan keteguhan hati, menunjukkan bahwa kesetiaan adalah tindakan yang terus mengalir, bahkan ketika dunia menentang dan ancaman nyawa mengintai. Hidup Yohanes juga mengajarkan bahwa kesetiaan bisa membawa kedamaian batin. Di tengah penganiayaan dan pengasingan, hatinya tetap tenang karena ia tahu panggilannya jelas, menyebarkan Injil dan meneguhkan iman umat. Kesetiaan Yohanes menunjukkan bahwa iman yang teguh memberi kekuatan untuk menghadapi tekanan terbesar sekalipun, dan memberi dampak yang abadi bagi generasi mendatang. Menjelang akhir hidupnya, Yohanes tetap menulis, berbicara, dan menguatkan jemaat. Ia menjadi saksi hidup bahwa kesetiaan kepada Tuhan bisa bertahan hingga usia lanjut. Bahkan ketika tubuh lemah, ancaman tetap ada, dan dunia berubah. Kesetiaan Yohanes bukan tentang kemudahan hidup, tetapi tentang keberanian untuk tetap setia di setiap kondisi. Kisah Yohanes mengajarkan bahwa kesetiaan tidak mengenal batas usia, jarak, atau kesulitan. Dari murid yang mengikuti Yesus secara pribadi hingga rasul yang menulis kitab terakhir dalam Alkitab, Yohanes menunjukkan bahwa iman yang teguh hingga akhir hidup memberi warisan rohani yang luar biasa. Kesetiaan seperti ini membentuk sejarah iman dan memberikan inspirasi abadi bagi setiap orang yang ingin tetap setia. Setelah Yohanes, kisah kesetiaan berlanjut pada Paulus, mantan penganiaya gereja yang menjadi rasul berani,
menghadapi penjara, kapal karam, dan ancaman nyawa. Kesetiaan Paulus akan menunjukkan dimensi lain dari iman. Kesetiaan yang lahir dari transformasi, perjuangan misi, dan keberanian untuk mempertahankan iman sampai akhir hidup. Setelah kesetiaan Yohanes yang tak tergoyahkan, muncul sosok yang mungkin paling dramatis dalam sejarah kesetiaan. Paulus, seorang mantan penganiaya gereja yang menjadi rasul pemberani. Transformasinya adalah bukti nyata bahwa Tuhan dapat mengubah siapapun, bahkan musuh terbesarnya, menjadi alat yang paling setia dalam menyebarkan iman. Dari penganiaya menjadi rasul, kisah Paulus adalah perjalanan iman yang penuh ujian, bahaya, dan keberanian luar biasa. Kesetiaan Paulus tidak muncul begitu saja. Sebelum pertobatannya di jalan ke Damaskus, ia dikenal sebagai penganiaya gereja yang menakutkan, siap menangkap dan menghukum para pengikut Kristus. Namun di momen dramatis itu, cahaya dari surga menyinari jalannya, dan suara Yesus memanggilnya. Transformasi itu adalah awal dari kesetiaan yang akan diuji lebih berat daripada apapun. Kesetiaan yang lahir dari pengakuan dosa, perubahan hati, dan panggilan yang mengharuskan pengorbanan nyawa. Segera setelah pertobatannya, Paulus memulai misi yang penuh bahaya. Ia menjelajahi kota demi kota, menghadapi penganiayaan, ditangkap, dicemooh, dan bahkan dilempar ke penjara tanpa alasan. Namun setiap penderitaan tidak membuatnya mundur. Kesetiaan Paulus kepada Tuhan dan panggilannya menjadi sumber keberanian yang luar biasa, membuktikan bahwa iman yang sejati mampu menahan ancaman paling mengerikan sekalipun. Perjalanan misi Paulus dipenuhi dengan konflik dramatis. Ia menghadapi sinagoga yang menolak ajarannya, orang-orang Yahudi yang iri, dan pemerintah Romawi yang curiga. Bahkan beberapa dari sahabatnya sempat meragukan keselamatan dirinya. Namun Paulus tetap setia, menegaskan bahwa kesetiaan bukan soal diterima atau dimengerti orang lain, tetapi tentang tetap setia kepada panggilan Tuhan, meski dunia menentang. Kesetiaan Paulus diuji secara ekstrim ketika ia menghadapi kapal karam dalam perjalanan ke Roma. Ombak ganas dan badai yang menelan kapal seolah menantang keberanian manusia. Namun Paulus tetap teguh, percaya bahwa Tuhan akan melindunginya dan menyelesaikan misinya. Mujizat terjadi. Semua penumpang selamat, dan Paulus keluar sebagai saksi hidup bahwa kesetiaan kepada Tuhan bisa menaklukkan bahkan kekuatan alam. Selain menghadapi bahaya fisik, kesetiaan Paulus diuji dalam hubungan dengan jemaat. Ia menulis surat-surat, menguatkan jemaat, menasihati, dan kadang menegur. Ia tetap sabar meski banyak yang menolak atau salah memahami ajarannya. Disinilah terlihat bahwa kesetiaan tidak hanya tentang keberanian menghadapi ancaman, tetapi juga tentang ketekunan membimbing orang lain dan tetap setia dalam pengajaran kebenaran. Paulus juga menghadapi ujian di penjara. Ia sering ditangkap, diisolasi, dan diancam nyawa. Namun ia tetap menulis surat-surat penuh iman dan pengajaran, yang kini menjadi bagian dari Alkitab. Kesetiaan Paulus menunjukkan bahwa bahkan ketika kebebasan fisik hilang, iman yang teguh dapat tetap produktif dan memberi pengaruh yang abadi. Hidup Paulus adalah bukti bahwa transformasi hati bisa menghasilkan kesetiaan yang luar biasa. Dari seorang penganiaya, ia menjadi rasul yang menebar Injil ke seluruh dunia, menghadapi segala ancaman dengan keberanian, dan tetap teguh hingga akhir hidup. Ia membuktikan bahwa kesetiaan sejati tidak lahir dari posisi atau kekuatan, tetapi dari hati yang dipanggil Tuhan dan memilih untuk tetap setia meski harga yang dibayar tinggi. Menjelang akhir hidupnya, Paulus menegaskan kesetiaannya dengan menghadapi pengadilan Romawi dan ancaman hukuman mati. Ia tetap berbicara tentang Tuhan, menguatkan jemaat, dan menulis surat-surat terakhir yang meneguhkan iman. Kesetiaan Paulus hingga akhir menjadi teladan bagi semua orang, bahwa kesetiaan yang dijaga sampai ajal tidak hanya membentuk sejarah, tetapi juga meninggalkan warisan rohani yang abadi. Kisah Paulus menutup bab tentang kesetiaan para rasul, namun juga menyiapkan pembaca untuk menyelami kisah terakhir Yohanes, rasul yang setia hingga akhir hidupnya. Kisah ini akan menjadi pengingat bahwa kesetiaan sejati bukan tentang masa muda, kekuatan fisik, atau posisi, tetapi tentang hati yang tetap teguh pada Tuhan sampai akhir hidup. Dari Abraham yang meninggalkan tanah kelahirannya karena panggilan Tuhan, hingga Paulus yang berani menebarkan Injil di tengah penganiayaan, kisah-kisah ini menorehkan satu pesan yang tak tergoyahkan. Kesetiaan sejati mengubah sejarah. Setiap tokoh yang kita kenal bukanlah manusia tanpa cacat, melainkan orang biasa yang dipanggil Tuhan untuk melakukan hal luar biasa. Kesetiaan mereka membuktikan bahwa iman yang teguh mampu menembus batas waktu, ruang, dan bahkan nyawa manusia.
Abraham menegaskan bahwa kesetiaan dimulai dari iman yang percaya meski janji tampak mustahil. Ia meninggalkan semua yang dikenal, menghadapi ketidakpastian, dan rela berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Ujiannya di Gunung Moriah menjadi simbol dramatis bahwa kesetiaan seringkali mengharuskan pengorbanan. Namun buah dari kepatuhan yang tulus akan selalu mengubah jalannya sejarah. Musa menunjukkan bahwa kesetiaan bukan hanya dalam keberanian pribadi, tetapi juga dalam memimpin umat. Dari Mesir hingga padang gurun, ia menuntun bangsa yang keras kepala dengan iman, doa, dan keteguhan. Kesetiaan Musa mengajarkan bahwa pemimpin yang setia tetap teguh meski diuji oleh ketakutan, pemberontakan, dan tanggung jawab yang berat. Yosua menambahkan dimensi lain dari kesetiaan, keberanian untuk menaklukkan ketakutan, menghadapi musuh yang tampak tak terkalahkan, dan tetap setia pada janji Tuhan. Ia memimpin bangsa Israel memasuki tanah yang dijanjikan, menunjukkan bahwa kesetiaan melibatkan aksi nyata, keputusan berani, dan kepatuhan yang tidak tergoyahkan meski rintangan tampak mustahil. Raja Daud menyoroti sisi kemanusiaan kesetiaan. Dari gembala kecil hingga raja besar, ia menghadapi dosa, pengkhianatan, dan konflik internal. Namun hatinya yang mencari Tuhan, doa yang tulus, dan keteguhan untuk kembali kepada kebenaran menunjukkan bahwa kesetiaan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang hati yang tetap terhubung dengan Tuhan hingga akhir hidup. Daniel mengajarkan bahwa kesetiaan dapat bertahan di tengah tekanan budaya, politik, dan ancaman nyawa. Di tanah asing, di istana musuh, ia tetap setia melalui doa, pengajaran, dan integritas. Kisah Daniel menjadi bukti dramatis bahwa kesetiaan kepada Tuhan dapat melindungi, mempengaruhi, dan memberi dampak luar biasa, bahkan di tengah lingkungan yang paling menantang. Yohanes memperlihatkan bahwa kesetiaan juga bertahan hingga usia lanjut, meski menghadapi penganiayaan, pengasingan, dan tekanan dunia. Ia tetap menulis, menguatkan jemaat, dan menjadi saksi hidup iman yang tak tergoyahkan. Kesetiaan Yohanes mengingatkan kita bahwa iman yang teguh memberi pengaruh abadi bagi generasi yang datang, meski dunia menentang dan kondisi fisik melemah. Paulus menutup perjalanan para rasul dengan kisah transformasi dramatis. Dari penganiaya menjadi rasul pemberani, ia menghadapi penjara, kapal karam, dan ancaman nyawa. Kesetiaan Paulus menunjukkan bahwa panggilan Tuhan mampu mengubah hati manusia, dan iman yang setia hingga akhir hidup akan meninggalkan warisan rohani yang tak ternilai. Dari Abraham hingga Paulus, kesetiaan selalu diuji oleh badai kehidupan, pengkhianatan, dosa pribadi, musuh, dan kematian. Namun satu hal tetap jelas, kesetiaan yang dijaga sampai akhir menghasilkan buah yang abadi. Warisan mereka bukan hanya sejarah, tetapi pelajaran yang menginspirasi setiap orang untuk hidup setia, berani, dan teguh menghadapi ujian kehidupan. Kesetiaan yang terpancar dari kehidupan mereka mengajarkan satu pesan dramatis namun sederhana. Iman yang teguh bukan tentang kenyamanan, kesuksesan, atau penerimaan dunia, tetapi tentang hati yang tetap setia pada Tuhan hingga detik terakhir. Inilah kisah kesetiaan yang mengubah sejarah, menggetarkan jiwa, dan meninggalkan jejak abadi bagi setiap generasi yang ingin mengikuti jejak para pahlawan iman ini. Dari Abraham yang berani meninggalkan segala yang dikenalnya demi janji Tuhan, hingga Paulus yang menebarkan Injil di tengah penjara dan badai kehidupan, kisah para tokoh Alkitab ini menyingkap satu kebenaran abadi. Kesetiaan yang dijaga hingga akhir mampu menaklukkan ketakutan, mengalahkan godaan, menembus pengkhianatan, dan mengubah sejarah. Musa menuntun bangsa melintasi laut yang terbelah, Yosua menaklukkan tanah yang dijanjikan, Daud tetap teguh meski jatuh dalam dosa, Daniel bertahan di gua singa, Yohanes menulis wahyu dari pengasingan, dan Paulus tetap setia hingga ancaman maut mengintai. Setiap hidup mereka adalah nyala iman yang tidak padam, bukti bahwa kesetiaan sejati bukan tentang kemudahan, kekuatan, atau pengakuan manusia, tetapi tentang hati yang menempel pada Tuhan, hingga detik terakhir, meninggalkan warisan yang menggetarkan jiwa, menyalakan inspirasi bagi setiap generasi yang ingin berjalan di jalan yang sama.